Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan tips matematika. Belajar matematika dengan cepat dan tepat. Nah, pada video kali ini kakak akan melanjutkan ya materi dari sebelumnya. Sebelumnya kakak sudah membahas pembagian susun pendek yaitu prokapit atau perkalian dengan cara bersusun pendek ya. Jadi di sini kakak akan melanjutkan pengerjaan hitung campuran. Jadi ada perkalian, nanti ada pembagian. Nah, operasi mana yang didahulukan, oke? Tapi sebelum itu, jangan lupa kalian pencet tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar kalian nanti tidak ketinggalan materi-materi yang akan kakak bahas, oke? Nah, tapi jangan lupa juga kalian share ke semua sosial media yang kalian punya. Nah, setelah itu langsung saja ya kita ke materinya, pengerjaan hitung campuran, oke? Nah, untuk menghitung campuran, ada syaratnya ya. Atau kalian harus tahu dulu aturan-aturannya. Nah, ada 3 di sini. Nah, yang pertama, pengerjaan dalam tanda kurung harus didahulukan. Kemudian yang kedua, pengerjaan perkalian atau pembagian. Kalau perkalian atau pembagian di depan penjumlahan atau pengurangan, maka didahulukan perkaliannya dan pembagian. Jika perkalian di depan pembagian, maka perkalian dilebih dahulukan. Tapi kalau pembagian di depan perkalian, maka pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, pengerjaan penjumlahan atau pengurangan. Jika penjumlahan di depan pengurangan, maka yang dikerjakan yang dijumlahkan terlebih dahulu. Kemudian jika pengurangan di depan penjumlahan, maka pengurangan didahulukan. Nah, oke. Di sini kalian masih bingung. Oke, langsung saja kakak berikan ilustrasinya yang singkat ya, agar kalian paham. Nah, oke. Kita bahas di sini ya. Jadi yang pertama itu yang kita dahulukan adalah tanda kurung. Jadi operasi apapun jika di dalam kurung kita dahulukan, entah tanda kurungnya di belakang atau di depan atau di tengah ya. Meskipun penjumlahan, pengurangan, pembagian atau perkalian, kalau di depan kurung harus kita dahulukan. Oke, paham ya? Kemudian yang kedua itu perkalian dan pembagian. Nah, perkalian dan pembagian itu derajatnya sama ya. Jadi kalau misalkan ada operasi atau ada soal di depannya ada perkalian dan pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu yang depan. Kalau perkalian dulu, maka perkalian yang didahulukan. Kalau pembagiannya yang di depan, maka yang dikerjakan yang pembagian ya. Paham ya? Di sini perkalian dan pembagian adalah temannya ya. Kemudian yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu sama ya, derajatnya sama atau ya teman. Jadi kalau misalkan dalam satu soal ada perkalian dan penjumlahan, berarti yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu perkaliannya baru penjumlahannya ya. Yang nomor 2 ini lebih tinggi daripada nomor 3 ya. Paham ya di sini? Jadi urutannya yang pertama, kalau ada soal yang dikerjakan harus yang di dalam kurung. Kemudian yang kedua, dicari dulu ada pembagian dan perkaliannya tidak. Nah, kita kerjakan yang langkah kedua. Kalau misalkan perkalian dan pembagian tidak ada, maka langkah yang terakhir yaitu yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan. Oke, paham ya di sini? Kalian harus ingat-ingat 3 syarat ini agar nanti tidak salah dalam pengerjaan soal. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama agar kalian paham. Misalkan ada soal yang pertama yaitu 6 kali 6 dibagi 3. Nah, di sini tandanya yaitu ada perkalian, ada pembagian. Nah, tadi sudah kakak jelaskan bahwa perkalian dan pembagian itu adalah teman ya, sederajat. Jadi kita kerjakan dari depan, tidak ada yang kita dahulukan ya. Jadi pengerjaannya dari depan yaitu 6 kali 6 ini. Berapa 6 kali 6? Yaitu 36. Kemudian kita tulis lagi dibagi 4 sama dengan 36 dibagi 4. Berapa? 4 kali berapa? Menghasilkan 36, yaitu 9. Kita tulis 9. Paham ya? Soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua.
54 dibagi 9 dikali 3. Nah, di sini yang soal yang kedua yaitu pembagian terlebih dahulu baru perkalian. Seperti nomor 1, bahwa pembagian dan perkalian itu adalah teman. Jadi kita kerjakan dari depan ya. Jadi 54 ini dibagi 9 berapa? 6. Kemudian baru dikali dengan angka 3. Nah, 6 kali 3 berapa? 18 ya, paham ya? Lanjut ke soal yang ketiga. Misalkan ada soal 253 ditambah 2 dikali 100. Nah, di sini seperti yang kakak bilang tadi, di sini ada penjumlahan, ada perkalian. Nah, untuk penjumlahan dan perkalian, tingkat yang lebih tinggi mana tadi? Yaitu perkalian. Ini tadi tingkat yang kedua ya. Yang pertama adalah dalam kurung, yang kedua yaitu perkalian dan pembagian, yang ketiga yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, harus kita kerjakan terlebih dahulu yang perkalian. Nah, caranya kita tulis lagi, yang tidak kita kerjakan kita tulis lagi. 253 ditambah, nah ini 2 kali 100 berapa? Kita kerjakan terlebih dahulu yaitu 200. Ya, sama dengan, nah 253 ditambah 200, kita bisa pakai cara susun pendek atau cara cepat. Ini kan sama ratusan. Jadi, untuk ratusannya kita jumlahkan 2 tambah 2, 4. Ini kan udah 00, jadi 453 ya. Udah ya. Lanjut ke soal yang keempat. Misalkan ada soal 847 dikurangi 300 dibagi 3. Nah, seperti ini. Maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu yaitu pembagian. Nah, ini kita tulis lagi 847. 300 dibagi 3 berapa? 100. Nah, hasilnya adalah 747. Mudah ya. Soal yang kelima. Misalkan ada soal di dalam kurung 514 dikurangi 414 kita kalikan dengan 9. Nah, di sini ada tanda kurung. Nah, di dalam kurung ada tanda pengurangan. Meskipun ini pengurangan, ini kan pengurangan sama perkalian, tingkatnya lebih tinggi perkalian. Tetapi pengurangan ini di dalam kurung, maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Meskipun di dalam kurung itu penjumlahan atau pengurangan. Oke ya. Maka 514 dikurangi 414. Nah, kita tulis 100. Baru kita kalikan dengan angka 9 ya. Paham ya? Jadi 100 dikali 9 itu 900. Nah, sampai sini kalian paham? Nah, agar kalian lebih paham, maka mari kita kerjakan soal berikut ini. Kakak punya 5 soal. Nah, mari kita kerjakan yang nomor 1. Yaitu 246 ditambah 7 kali 100. Nah, mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Yaitu perkalian. Ya, jadi kita tulis lagi. Kemudian kita tambah 7 kali 100, 700 ya. Maka hasilnya 7 tambah 2, 9. Jadi 946. Udah ya. Jadi lanjut ke soal yang kedua. Misalkan ada di dalam kurung 831 dikurangi 731 dikalikan 6. Nah, yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang dikurangi. Berapa itu? 8 kurangi 7, 1. 3 kurangi 3, 0. 1 kurangi 1, 0 ya. Jadi kalikan 6 sama dengan 100 kali 6, 600. Mudah sekali ya. Lanjut ke soal yang ketiga.
Misalkan ada soal masih di dalam kurung 942 dikurangi 242 dibagi 7. Nah, yang harus kita kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Tinggal kita kurangi, 9 kurangi 2, 700. 7, 4 kurangi 4, 0, 2 kurangi 2, 0, dibagi 7. Nah, 700 bagi 7, 100. Mudah ya? Nah, lanjut ke soal berikutnya. Soal yang keempat, misalkan ada soal 469 dikurangi 4 kali 100. Nah, yang kita harus kerjakan terlebih dahulu yang mana? Yang perkalian. Ingat ya tahapannya. Jadi, kita tulis dulu yang tidak dikerjakan. Kemudian 4 kali 100, ini dikurangi 400. Sama dengan 4 kali 4, 4 kurangi 4, 1 ya. 6 kurangi 0, 6, 9 kurangi 0, 9. Jadi hasilnya 169. Oke. Soal terakhir, soal yang kelima, misalkan ada soal 5 dikali 100 ditambah 824. Nah, yang harus kita kerjakan terlebih dahulu yaitu perkalian. Jadi 500 ditambah 824. Jadi dari belakang 4 tambah 0, 4, 2 tambah 0, 2, 5 tambah 8, 13. Jadi 1324. Ya, dari sini sampai sini paham ya? Semoga kalian mengerti. Jika kalian kurang paham, silahkan tanya di komen atau kalian bisa request materi apa yang ingin kakak bahas atau kita bahas bersama, oke ya? Kakak rasa cukup video kali ini. Jika ada salah-salah kata, kakak minta maaf ya, tapi jangan lupa kalian pencet tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar nanti kalian tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya, dan kalian share ke semua sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.